Di tempat penukaran tiket, kini Iselin dengan kesal mengatakan kalau dirinya kecewa kepada Joshua karena Joshua telah membuat keputusan yang begitu salah. Dirinya khawatir karena Matchmaker King merupakan orang yang tidak boleh diremehkan. Aiden kini menyuruh Iselin untuk jangan mengkhawatirkan Joshua. Lagi pula semuanya sudah terjadi. Tapi berkat Joshua juga kita mendapatkan hal baik. Di sini Aiden mengatakan kalau dirinya tahu Joshua akan menang, maka dirinya akan bertaruh lebih banyak lagi. Tidak percaya kalau dirinya akan mendapatkan 36.000 gold dalam sekali pertaruhan. Tiba-tiba datang Iselin Aphrodite yang memberikan selamat kepada Aiden karena telah menjadi seorang master. Mendengar hal itu membuat Aiden dan Iselin cukup terkejut. Yang membuat Aiden mengatakan kenapa Sword Master perempuan terbaik di benua kini ada di sini. Lilis mengatakan kalau bukan cuma Aiden saja yang telah menerima keberuntungan tersebut. Mendengar hal itu membuat Aiden tidak menyangka kalau Lilis yang dikira sangat religius kini ikut dalam pertaruhan. Namun Lilis menjawab kalau dirinya ikut bertaruh karena hanya untuk mendukung seorang pacar satu-satunya. Yang membuat Aiden menebak apakah yang dimaksud oleh Lilis adalah Joshua Sanders. Tiba-tiba Iselin kini memasang wajah cemberut beradu argumen kalau Lilis tidak tahu apa-apa tentang Joshua. Beranggapan kalau dirinya lah yang tahu semua tentang Joshua lebih baik dari siapapun. Karena dirinya selalu berada di sisi Joshua. Kini Lilis mengeluarkan tiket berwarna silver yang membuat Aiden sangat terkejut. Karena tiket tersebut merupakan tanda yang diberikan untuk orang yang bertaruh setidaknya 10.000 koin gold untuk mendapatkannya. Di sini Lilis mencoba memanasi Iselin kalau dirinya bertaruh 50.000 gold kepada Joshua. Karena dirinya tidak pernah meragukan Joshua dari siapapun. Setelah mengatakan hal itu, kini Iselin mulai menyeringai dan mengatakan, "Apa kau baru menyambungkan diri kepada aku?" Di saat Iselin mencoba mengeluarkan sesuatu dari bajunya, tiba-tiba muncul cahaya emas yang membuat Aiden dan Lilis sangat terkejut. Karena rupanya Iselin memiliki golden ticket. Aiden menjelaskan kalau golden ticket legendaris hanya bisa didapatkan jika orang tersebut mempertaruhkan 100.000 koin gold. Dengan raut wajah yang seakan mengejek, kini Iselin mengatakan kalau dirinya sebenarnya bertaruh 500.000 koin gold dalam upayanya mendukung Joshua Sanders. Melihat tiket yang dipegang Iselin membuat Lilis merasa kalau dirinya telah kalah dari Iselin. Mengetahui hal itu membuat Lilis tidak menyangka kalau Iselin memiliki lebih dari 500 koin gold untuk bertaruh. Iselin berpikir kalau uang yang diperoleh itu adalah dari menjual harta keluarga terakhir, yaitu artefak Bluewing. Artefak yang sebenarnya dapat membantu dirinya. Walau begitu, demi Joshua dirinya menggadaikan artefak tersebut. Kini Iselin mendapatkan lebih dari 6 juta koin gold. Beranggapan kalau dirinya dapat membangun sebuah kastil istana dalam wilayahnya yang hilang dan hidup bersama dengan Joshua. Tiba-tiba Aiden kini muncul tepat di tengah-tengah khayalan Iselin dan mengatakan bagaimana denganku. Seketika itu juga membuat Iselin sangat terkejut melihat raut wajah Aiden. Aiden yang kini merengek-rengek kalau dirinya juga mau ikut ke tempat yang akan Iselin buat. Kini Lilis berkata kalau dirinya datang ke sini dengan satu tujuan lagi, yaitu berbicara dengan Aiden. Tiba-tiba Lilis menggunakan telepatinya dan mengatakan kepada Aiden untuk melanjutkan transaksi sebelumnya yang terhenti dahulu. Tapi ada syarat yang harus Aiden lakukan, karena itu akan menguntungkan untuk Aiden. Mendengar hal itu membuat Aiden bertanya apakah keuntungan tersebut. Lilis melanjutkan perbincangan, kalau sampai Raja Barbarian King kini telah tewas di tangan Joshua, maka akan ada pemilihan orang lain untuk mengisi posisi tersebut. Tapi sebagai gantinya, dirinya meminta agar Axeler menjadi Mercenary King yang baru. Di sisi lain, kini orang-orang yang ingin menghalau Joshua telah habis dikalahkan oleh Konari. Dan bertepatan dengan kedatangan Joshua yang melihat hal tersebut terjadi di depan matanya. Di sini Konari mengatakan kalau ini waktunya untuk melanjutkan pertarungan kita yang sesungguhnya. Melihat ketiga master yang kini terbaring kalah di tanah membuat Joshua berpikir kalau Konari adalah orang yang setara dengan ke-12 manusia super. Dirinya tidak menyangka kalau Konari memang sekuat itu. Kini akhirnya tiba duel antara Konari melawan Joshua. Dengan secara tiba-tiba Konari mulai menyerang Joshua dengan kecepatannya. Melihat hal tersebut membuat Joshua sedikit kesulitan untuk mengetahui di mana posisi Konari berada. Tepat setelah itu, kini tubuh Joshua sudah mengalami berbagai sayatan yang diakibatkan oleh serangan dari Konari. Karena jurus skill Konari adalah Dance of Butterfly,
sebuah serangan yang mengandalkan kecepatan dan ketajaman insting. Di sini Joshua bertanya, apakah semua master memang segila dirimu? Namun Konari enggan untuk menjawab karena terlihat Joshua yang masih belum serius untuk melawannya. Kini Logia berbicara kepada Joshua kalau Konari memang kuat dari kebanyakan manusia, menyuruh Joshua untuk jangan menahan diri dan melakukan serangan. Setelah mendengar perkataan Logia, Joshua tersenyum dan mulai memprediksi serangan dari Konari. Dan kini Joshua serius untuk bertarung. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Konari, sedangkan Joshua hanya berusaha menyerang sambil bertahan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Setelah beradu serangan yang cukup lama, kini akhirnya Konari memberitahukan tentang hubungan Dukaknus dan Lucia yang merupakan ibu dari Joshua. Mendengar hal itu membuat Joshua tidak fokus dan berakhir terkena serangan dari Konari. Dari sini serangan Konari semakin cepat dan tajam dan menggunakan serangan terkuatnya untuk mengalahkan Joshua. Di sisi lain, kini Joshua mencoba menggunakan kekuatan Magma Stone yang dipadukan dengan jurus Magic Spare Art tingkat kelimanya, yang pada saat itu juga tercipta sebuah perwujudan naga yang mampu mengalahkan Konari dengan sekejap. Di sini terlihat wajah Konari yang begitu senangnya menyambut serangan dari Joshua. Di sisi lain, kini Leon Gigan bernostalgia karena akhirnya dirinya sudah bukan lagi merupakan raja dari Reinhardt. Yang membuat salah satu Knight Reinhardt mengatakan kalau Leon Gigan dapat tinggal jika dirinya tidak memiliki tujuan lain. Pada saat itu terjadi guncangan yang cukup kuat yang membuat semuanya terkejut. Kangga itu yang kini tersadar menuju suatu tempat dan tepat begitu saja terlihat sebuah bukit di depannya yang kini berlubang akibat suatu serangan. Sementara itu kini Konari dengan wajah museumnya terkapar bahagia karena dirinya akhirnya melakukan duel yang telah lama dirinya nantikan. Tapi hal itu malah membuat dirinya kalah. Di sini Joshua menagih dan menanyakan apa maksud Konari sebelumnya. Konari menjelaskan kalau dari awal tidak ada penerus pasti dalam keluarga Dukaknus, karena ada kisah yang lebih dalam antara Kaisar Markus dan juga Arden von Agnus yang merupakan ayah Joshua. Kini Konari juga penasaran kenapa selama 20 tahun Dukaknus tidak melakukan apapun terhadap Kaisar Markus. Melihat Joshua yang begitu serius, kini Konari juga memberitahukan kalau ada 3 orang yang lebih kuat dari dirinya di dalam kekaisaran. Tapi mendengar para Knight Joshua yang kini mulai mendekat, membuat Konari tidak jadi memberitahukan kepada Joshua. Konari mengatakan kalau ini bukan waktu yang tepat untuk bercerita, tapi dirinya peringatkan kepada Joshua untuk waspada terhadap satu hal, yaitu Dukaknus yang merupakan ayah Joshua, karena Dukaknus adalah orang yang lebih berbahaya dari Kaisar. Setelah mengatakan hal tersebut, kini Konari menghilang pergi meninggalkan Joshua. Setelah mendengarkan penjelasan dari Konari, membuat Joshua kini khawatir dan heran karena dirinya tidak mengerti maksud dari Konari. Berpikir apakah ini ada hubungan antara ayahnya dan Kaisar Markus yang membuat semua perang ini terjadi. Kini akhirnya para Knight Reinhardt dan juga Leon Gigan kini telah tiba. Di sini salah satu Knight sebelumnya memperkenalkan diri kepada Joshua yang bernama Archdion Dimitri, Knight nomor 1 dari sang raja sebelumnya. Tapi sebelum perkenalannya selesai, tiba-tiba Kangga itu tergesa-gesa datang kepada Joshua dan menanyakan kondisi sang raja. Kangga itu meminta maaf walau Joshua masih berada di wilayahnya, tapi Joshua diserang oleh seseorang. Melihat hal itu, membuat Leon Gigan dan Dimitri sangat terkejut karena mereka tidak menyangka Kangga itu yang merupakan orang yang keras kepala lebih mengkhawatirkan rajanya. Di sini Dimitri mengatakan kepada Kangga itu kalau terdapat bekas pertarungan seorang master dan memintanya mengidentifikasi pelakunya secepat mungkin. Mendengar hal tersebut, Kangga itu tersadar dengan dirinya yang tidak kompeten yang dapat membuat negara lain berpikir Reinhardt adalah badut sampai berani menyerang di wilayahnya dan melukai sang raja. Tapi sekarang itu tidak akan terjadi lagi. Di sini Kangga itu melepas kalung artefak Lifetone yang digunakannya dan mengungkapkan wujud aslinya yang merupakan seorang Knight kerajaan. Melihat hal tersebut, Dimitri terkejut karena selama 20 tahun ini baru pertama kalinya Kangga itu menunjukkan wujud aslinya. Berpikir kalau sang raja telah berhasil menggerakkan hatinya. Kini Kangga itu bertanya kepada sang raja Joshua apakah dirinya boleh ikut untuk mendampingi Joshua dalam perjalanannya. Dan Joshua setuju memperbolehkan hal tersebut. Dan pada saat itu juga semua prajurit dengan semangatnya bersama-sama akan ikut pergi mendampingi Joshua dalam perjalanannya. Di tempat lain, kini Knight Chain berpikir tentang masa lalu dirinya.
Pada saat dulu dirinya pernah diceritakan tentang makhluk yang paling terdekat dengan kematian, yaitu Undead. Tapi dirinya tidak menyangka kalau Dark Knight kini berada tepat di depannya. Di sini Chance menanyakan kenapa Dark Knight menyelamatkan dirinya. Dark Knight yang merupakan Duke Alsma menjawab kalau dirinya datang atas perintah dari Lord Joshua Saunders. Setelah mendengar hal tersebut, karena dirinya pikir Joshua harus melakukan sebuah ritual pengorbanan untuk memanggil seorang Dark Knight. Tapi kini Duke Alsma marah karena Chance yang begitu berisik sampai dirinya kesulitan untuk mendengar ledakan besar di sekitarnya. Chance yang keheranan bertanya apakah Dark Knight dapat mendeteksi hal tersebut dari jauh. Duke Alsma menjelaskan kalau hal itu dapat dilakukan karena terdapat banyak cara untuk membaca aliran atmosfer menggunakan mana. Tapi itu juga terlalu sulit untuk seorang master. Kini Chance sangat kesal karena dirinya sedang terluka dan tidak dapat berbuat apa-apa. Berharap kalau dengan keberadaan Icarus di sana dapat mengurus segalanya. Tapi tiba-tiba Chance tersadar dan menanyakan kepada Dark Knight apakah dirinya dapat diajarkan membaca aliran atmosfer. Sementara itu, beberapa hari kemudian telah berlalu. Semua orang termasuk Icarus dan Duke Pontier pergi bersembunyi dari Kastil Aiden atas usulan dari Baron Arna. Di sini Baron Arna mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan berada di tempat yang aman. Melihat situasi tersebut, membuat Icarus berpikir kalau ada suatu hal yang aneh seakan Baron Arna tahu semua ini akan terjadi. Terlebih lagi tempat ini sangat gampang untuk disergap tanpa perlindungan. Yang membuatnya mencurigai, jangan-jangan Baron Arna merupakan seorang mata-mata. Di sini Icarus menanyakan kepada Baron Arna, apakah di tempat ini Baron Arna menemukan pedang dari Knackchen? Karena tidak mungkin bagi seseorang yang tidak tahu rute tersebut dapat membawa pecahan pedang sedetail itu dalam situasi ini. Mendengar hal tersebut karena dirinya dicurigai sebagai pengkhianat, kini Baron Arna marah dan mengeluarkan pedangnya. Tapi salah satu baron bernama Alex mengatakan untuk tidak menyalahkan siapa-siapa dulu sebelum kita berhasil keluar dari area ini. Namun Icarus mengatakan, bagaimana bisa ini tidak aneh karena kita kabur dari Kastil Aiden Canyon tanpa korban satupun. Setelah mendengarkan penjelasan Icarus, kini Shirley juga berpikir kalau ini cukup aneh. Terlebih lagi tempat ini terlalu sunyi. Bahkan sebelumnya, dirinya juga pernah disergap dalam kondisi ini oleh para pembunuh yang disewa oleh keluarga Cromwell. Kini dengan ekspresi yang sangat khawatir, Baron Arna mencoba untuk meyakinkan Shirley kalau jalan yang diambil merupakan rute yang aman. Tapi melihat tingkah laku Baron Arna yang mencurigakan, membuat Icarus semakin yakin dan berpikir kalau Baron Arna sekarang seperti sedang mengulur waktu. Tiba-tiba Icarus berteriak dengan lantang dan menyuruh semua orang yang bersembunyi untuk keluar. Kini Baron Arna mengatakan kalau Icarus benar-benar telah mengacaukan rencananya. Seketika itu juga, Iselin dan Baron Alex terkejut mendengar hal itu. Karena sudah ketahuan, kini Baron Arna tidak ingin bermain-main lagi, menyuruh para pembunuh untuk segera keluar. Dan betapa terkejutnya kalau para pembunuh tersebut merupakan Knights Ponte dan terdapat Baron Glenn yang kini telah berkhianat. Di sini Baron Arna mengatakan kalau apa yang dikatakan Cox memang ada benarnya. Untuk apa para Baron berada di sisi keluarga yang akan hancur. Dan di sini Baron Arna mengajak Baron Alex untuk bergabung dengannya. Mendengar hal itu, Baron Alex langsung menolak karena dirinya akan bertarung bersama putri Shirley sampai akhir hayatnya. Sebelum sampai terjadi sebuah pertempuran, kini Shirley berada di tengah untuk menghentikan ini semua. Karena menurutnya lebih baik Baron Arna menangkap dirinya. Tapi di sini Baron Arna tidak mau sebelum dirinya menghabisi Icarus yang selalu mengganggunya. Di sini Shirley berjanji akan menanggung semua kondisi dari keluarga Cromwell dengan jaminan melepaskan Icarus dan semua bawahannya. Menghormati keputusan tersebut, mau tak mau Baron Arna berjanji untuk melepaskan Icarus dan semuanya. Tapi sebelum sempat Shirley menggapai tangan Baron Arna, tiba-tiba muncul Knackchen yang menghentikan hal tersebut. Kini Knackchen siap beraksi untuk melawan para pengkhianat. Melihat Knackchen yang kini telah kembali, membuat Baron Arna terkejut sambil memegang pedangnya. Dirinya bertanya apakah Barbarian sekarang telah kalah. Serangan Chance kini dilancarkan dan berhasil ditangkis oleh Baron Arna. Di sini Chance melaporkan kepada Putri Shirley kalau dirinya telah datang untuk menyelamatkan semua orang dari orang bodoh itu. Di sisi lain, Shirley sangat bersyukur karena Chance masih hidup. Karena dirinya tidak dapat bertemu dengan Joshua jika Chance tidak selamat. Kini dengan marahnya, Baron Arna dan para pasukannya bersiap untuk melawan Chance. Melihat hal tersebut, membuat Icarus khawatir karena lawannya adalah Baron Arna yang merupakan seorang Knights rank up.
Tapi di sini Chance mengatakan kepada Icarus untuk jangan khawatir, karena dirinya tidak akan bertarung seorang diri. Tiba-tiba muncul Dark Knight Duke Alsma dari bawah tanah, yang kini siap untuk ikut dalam pertarungan. Kini akhirnya terjadi pertarungan antara kubu pengkhianat dan para Knights dari Duke Fonte. Di sini Chance menghadapi Baron Arna secara langsung. Terjadi pertarungan yang intens sampai di mana Baron Arna terpukul mundur, yang membuat dirinya terpaksa menggunakan sebuah teknik yang sangat kuat. Melihat hal tersebut, membuat Chance berpikir latihan apa yang dapat menyebabkan Baron Arna memiliki teknik yang kuat untuk menghadapinya. Tapi sebelum sempat mengeluarkan jurusnya tersebut, kini Duke Alsma menyerang para prajurit dengan sekali serangan dan menyuruh Chance untuk segera menyelesaikan tugasnya. Melihat para Knights-nya dibantai secara sepihak, membuat Baron Arna sangat terkejut. Chance menjelaskan kalau itu adalah Knights kedua Joshua Sanders, yaitu Dark Knights Duke Alsma. Baron Arna mengatakan kalau Chance akan mati di tangannya. Mendengar hal itu, membuat Chance menanyakan apakah Baron Arna tahu siapa master yang mengajarkannya pedang. Mengatakan kalau jika Baron Arna tahu, pasti akan terkejut dengan identitasnya. Dan betapa terkejutnya Baron Arna setelah mengetahui kalau Sword Aura yang digunakan Chance adalah teknik yang dimiliki oleh Duke Agnus. Yang seketika itu juga, Baron Arna terhempas setelah terkena serangan dari Knight Chance dan Baron Arna berakhir kalah. Seluruh orang yang menyaksikan hal tersebut sangat terkejut, terutama Baron Alex yang sangat kagum kalau mereka berdua adalah Knights dari Baron Joshua. Kini harus menyuruh semuanya untuk tidak bersantai karena kita harus kabur cepat agar tidak dikejar pasukan Cromwell. Mendengar hal itu, Sheriff mengatakan untuk pergi ke Kastil Peril karena tempat tersebut merupakan tempat yang terdekat dan juga kastil tersebut merupakan wilayah pamannya. Di tempat lain, kini Raja Joshua dan para Knights-nya pergi bergegas mengantarkan Joshua ke wilayah Avalon. Di sini Leon Gigan berpikir kalau Joshua adalah anak yang menarik, karena Joshua sengaja memperlambat gerakannya untuk menyamai gerakan para prajuritnya, yang dimana padahal Joshua lebih memilih berlari daripada menaiki kuda. Di sini Kangga itu bertanya kepada Leon Gigan kenapa dirinya ikut, padahal Leon Gigan bisa beristirahat di dalam Reinhardt. Mendengar hal itu, kini Gigan juga bertanya apakah kita dapat memasuki wilayah Avalon. Terlebih lagi kita cuma orang luar. Tapi dengan singkat Kangga itu mengatakan kalau dirinya cuma ikut Raja Joshua tanpa berpikir. Dan saat tiba di wilayah Avalon, kini para prajurit perbatasan yang diketuai oleh Count Kassler menghentikan rombongan Joshua. Dirinya cukup terkejut karena Joshua kembali dengan banyak orang, terutama sosok yang hebat. Mengatakan kepada Joshua untuk menyuruh orang yang tidak dikenal untuk segera kembali. Di sini Kangga itu berpikir kalau sudah diduga dirinya dan para Knights tidak akan diizinkan masuk ke wilayah Avalon tanpa melakukan sebuah diplomasi terlebih dahulu. Walau dirinya ingin bersama sang raja, tapi tidak ada pilihan lain lagi. Tepat sebelum Kangga itu dan para Knights pergi, kini Joshua mengatakan kalau orang-orang tersebut merupakan kesatriaku dan mereka semua berada di bawah tanggung jawabku. Dengan tatapan Joshua yang tajam dan mengintimidasi, kini Count Kassler hanya terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain lagi untuk membiarkan mereka semua masuk ke wilayah Avalon. Mendengar perkataan Joshua, kini Kangga itu tersentuh dengan perkataan singkat dari Joshua. Dan kini semua pasukan Joshua siap untuk memasuki wilayah Avalon untuk pergi ke pertempuran yang terjadi di wilayah Fonte.